apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Prama. Di sini kita belajar berbagi bersama untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Aduh, mantap. Jumpa lagi bersama saya Prama Ramadhani Putranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sudah pertemuan ketiga ya, setelah kemarin di hari pertama kita belajar, kita berbagi, saya sharing apa yang pernah saya lakukan tentang mengapa harus menulis dan kemudian nilai positif apa yang bisa kita ambil hingga akhirnya kita dapat menemukan kebahagiaan dengan menulis itu sendiri. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk memulai menulis, langkah sederhana yang insya Allah bisa sangat bermanfaat sebagai modal untuk kedepannya pengembangan diri dalam menulis itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di pertemuan yang ketiga ini saya akan coba membahas tentang bagaimana mengatasi gangguan yang hadir ketika kita menulis. Seperti itu. Menulis itu asik banget kalau udah nemu patternnya, kemudian kita sudah terbiasa, hampir mungkin setiap hari kita bakal nulis. Kalau sehari nggak publish tulisan ke media online, rasanya ada sesuatu yang kurang. Tapi, ini loh tapinya. Anda perlu berhati-hati kita perlu berhati-hati jangan sampai terjebak dalam keasikan hingga mengabaikan hal-hal yang sangat membahayakan bagi kita. Seperti itu. Nah, contohnya apa aja sih yang bisa membahayakan itu tadi? Yang pertama, ketika writer's block melanda, kemudian sakit pinggang dan kesehatan mata terganggu, ini paling perlu kita sikapi. Kita perlu langkah preventif juga. Dan bagaimana ketika terpaksa mereka hadir mengganggu, apa yang harus kita lakukan? Ini penting sekali. Oke, nah pertama, apa sih writer's block itu? Ada yang tahu nggak writer's block itu apa? Ya, writer's block ini, ini benar-benar bikin bikin emosi kadang kalau pas dia hadir saat kita akan mulai menulis. Nah, writer's block adalah ketika kita merasa muncul kebuntuan saat menulis itu, mau nulis apa, nggak ada ide nih. Kemudian kita nggak menemukan inspirasi atau gagasan, kita menulis serba bingung. Udah buka laptop, udah coba buat outline, tapi kok bingung ya. Ini mulai dari mana ya? Nah, ini dia writer's block. Ini momok nih, mengganggu ketika bagi seorang penulis writer's block ini. Ketika writer's block melanda, udah lebih baik jangan dipaksakan untuk menulis daripada nanti hasilnya malah nggak karuan, seperti itu. Nah, tanda-tandanya kita bisa rasakan ketika writer's block melanda. Fokusnya, susah sekali, sulit sekali fokus, capek atau lelah, kemudian bingung mau nulis apa, nggak ada ide kok, nggak terinspirasi, terus kemudian hampa deh semuanya, kosong, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika kita mendapati tanda-tanda seperti itu, lalu how to solve the problem, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Dibuat istirahat. Ya, dibuat istirahat aja, jangan maksain. Kalau misalnya udah mentok, udah istirahat aja lah. Kemudian relaksasi dengan apa kesukaan kita, bagaimana kita melakukan relaksasi. Oke. Kemudian rekreasi asik juga nih. Kita butuh rekreasi. Kalau yang saya lakukan, karena saya hobi olahraga, saya selalu jogging atau sepedaan atau mungkin jalan-jalan. Biasanya saya jogging keliling lapangan, seperti itu, jogging, kemudian sambil melihat situasi apa sih yang menarik. Nah, kemudian
Kalau nggak sepedaan juga, saya kan kebetulan tinggal di Ungaran, sini kan dataran tinggi, banyak pemandangan bagus, bisa lihat-lihat sawah, lihat pegunungan, nah, lihat sungai, kemudian jalan-jalan juga, kemudian mencoba interaksi dengan banyak orang, ngobrol lah, ketemu siapa, teman atau orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita lagi mau jajan, habis olahraga mau jajan, ketemu yang jualan gendar pecel, kita ajak ngobrol, itu bisa menjadi inspirasi, bisa menemukan kembali inspirasi yang hilang sejenak akibat writer's block. Seperti itu cara mengatasinya yang biasa saya lakukan. Oke, kemudian nah ini kesehatan mata harus tetap terjaga. Kita nggak boleh zolim dengan anggota tubuh kita. Kita juga harus wujud syukurnya ya dengan menjaga, wujud syukur kita diberikan nikmat sehat ya dengan menjaga kesehatan mata. Nah, langkah preventifnya agar tetap nyaman menulis, biar kesehatan mata kita nggak terganggu. Nah, ini layarnya nih, atur kecerahan monitor, kemudian lampu juga harus benar-benar kondisinya baik saat kita menulis seperti itu. Jaraknya harus dijaga. Kemudian apabila kita udah terlalu lama menulis, ngetik lama sejam 2 jam, kelamaan sih, jangan sampai 2 jam itu. Seenggaknya sejam sekali kita istirahat sejenak. Kemudian 1 jam sekali kita bisa alihkan pandangan, lihat tanaman yang hijau-hijau seperti itu. Seenggaknya itu sebagai langkah kita, langkah preventif agar kesehatan mata tetap terjaga, kemudian aktivitas menulis kita tetap berjalan dengan lancar. Ini salah satu mungkin saya berbagi tipsnya seperti itu. Lalu jangan biarkan sakit pinggang datang mengganggu. Aduh, kalau udah sakit pinggang rasanya ampun sekali. Nggak bisa ngapa-ngapain, buat bangun aja boyok sakit seperti itu. Boyok, bahasa Jawa boyok pinggang itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena apa? Kita duduk terlalu lama seperti itu. Saking asiknya nih udah dapat ide. Kalau misalnya saya stop, nanti takutnya hilang, jangan, seperti itu. Nanti bahaya seperti itu. Terlalu lama duduk karena menulis, hati-hati pinggang Anda. Nah, saat kita sudah lama sekali menulis toh, sesekali coba berdiri, kemudian jalan, nah seenggaknya buat bergerak, lalu stretching atau peregangan ringan. Nah, yang paling penting perhatikan ergonomi meja dan kursi. Nah, ergonomi ini penting sekali. Mejanya enak nggak sih kalau buat ngetik? Kursinya udah tepat belum sih kalau buat ngetik? Apalagi ngetik yang lama gitu. Ini penting sekali untuk diperhatikan agar pinggangnya tidak cedera. Meskipun bukan atlet, potensi cedera akibat menulis sangat besar sekali. Meskipun kita tidak berolahraga, potensi cedera sakit pinggang sangat besar sekali. Lebih baik siapkan langkah preventif dan disiplinkan diri agar tidak sakit pinggang. Seperti itu kira-kira tips dan trik bagaimana mengatasi gangguan-gangguan yang hadir ketika kita sedang asyik menulis. Hal ini menjadi modal penting apabila saat kita sudah menemukan pattern, menemukan pola, menemukan keasikan, menemukan kebahagiaan dari menulis itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Dan pada kesempatan ini saya juga mengingatkan agar menyelesaikan tugas praktik baik yang kemarin di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Yakni tentang bagaimana membuat opini 5 paragraf. Langkah-langkahnya tetap harus diingat ya. Tentukan temanya, baca banyak referensi, kemudian buat layoutnya dulu, dan jangan lupa mencakup unsur 5W1H. Oke. Kemudian presensi juga harus hadir setiap kegiatan pembelajaran pelatihan ini agar sertifikatnya bisa dicetak. Oke. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Semangat selalu. Semangat harus dikobarkan, menebar kebaikan dengan tulisan. Semangat harus dikobarkan,
menebar kebaikan dengan tulisan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam takzim dari saya, Billahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.